Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Sehat semua? Ceria? Ceria dong ya. Ada saya Karo, siapa menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya nih adalah seorang penyanyi yang kemarin dituding kayaknya nggak banyak lagi deh kerjaannya. Ada Dana. Assalamualaikum. Salam. Tapi dia baru pulang loh katanya dari konser, tampil ya kamu di Swiss ya, di Betul. World Economic Forum. Di World Economic Forum 2026. Ih keren banget sih, Ya kan? oleh-olehnya Nganggur nggak tuh? Nganggur banget sih kamu. Tapi nanti ya kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu seperti biasa untuk membahas yang ramai terjadi, baru terjadi hari ini menuai perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada dua ya, nyata dan maya. Dari dunia nyata, hari ini tuh sebenarnya adalah penetapan apa sih namanya tuh peradilan soal statusnya Dr. Richard Lee atas laporan tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen begitu ya. Tapi hasilnya keluar hari ini bahwa Richard Lee tetap ya, gugatan pra peradilan ditolak, Richard Lee tetap berstatus tersangka. Nah ini sebenarnya dari gugatan ini ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Sehingga kalau ancaman lebih dari 5 tahun harusnya pada saat statusnya tersangka dia itu harusnya ditahan begitu ya. Dan ini yang menarik adalah biasa adoptif ya, tetap mantengin tuh hasil pra peradilannya. Dan begitu hasilnya keluar dia sujud syukur. Dan yang menarik dia tuh berharap apa nih, coba kita dengar deh tuh dokter adoptif tuh kenapa. Ya. Oke baik ya. Yang berikut dari dunia maya, ini dari postingannya Virgon ya. Kita baca postingan Virgon ini menarik ya. Disclaimer dia bilang gitu. Dengan ini saya menyampaikan apapun pernyataan yang disampaikan ibu saya, Eva H. Manurung, dalam setiap wawancara kepada media dalam 2 bulan terakhir, juga untuk kedepannya tidaklah merepresentasikan atau mewakili diri saya sebagai individu. Semoga dengan pernyataan saya ini dapat membuat yang bersangkutan, ini maksudnya bersangkutan ibunya sendiri ya, untuk bisa lebih bijak lagi dalam bernarasi dan menjawab pertanyaan media, terutama yang menyangkut anak-anak dan ibu dari anak-anak, demi kebaikan anak-anak saya kelak. Terima kasih VRG. Virgon, terus juga captionnya, Wir, mundur dikit Wir, ampun dah katanya gitu. Bisa gak sih ngomong aja langsung sama ibunya ya kan Virgon, ini jangan-jangan gak ngomongan lagi nih sama ibunya. Apa sih sebetulnya yang terjadi begitu ya, karena dari sejak kasus Inara menikah dengan Insano gitu kan, sempat ada kabar bahwa Virgon membawa anak-anak mereka begitu ya, terus ya bawa gitu. Dan kayaknya sampai sekarang itu kondisinya anak-anak tidak tinggal lagi sama Inara, tapi sama apa sih kayak gitu. Kalau kita lihat tuh sering banget bikin kontennya sama kakaknya Virgon ya, Kak Feby begitu. Nah ini kalau kita merujuk pada statement-statementnya ibunya Virgon yang mana sih yang menurut Virgon itu tidak mewakili dia ya. Mungkin yang ini, coba kita lihat kompilasinya berikut. Ini ada statementnya yang Po Eli nanya itu loh, yang dulu waktu nikah setuju nggak sih gitu kan. Terus mamanya Virgon bilang apa? Ya apa gitu, terus kata Po Eli, jadi ada dendam ya gitu. Po Eli, waduh, kita undang aja Po Eli ke sini. Kayaknya tahu banget gitu ya. Cuman ya menarik ini, kenapa sih ini jadi ramai? Karena salah satunya kemarin Inara sempat melaporkan ke Komnas Perlindungan Anak gitu terkait anak-anaknya. Jadi kalau kita baca sepintas laporannya gitu ya, Virgon ke Komnas PA atas laporan Inara Rusli. Laporannya apa? Coba kita baca tuh, ada tuh ya. Ini merupakan buntut dari aduan Inara Rusli akhir Januari lalu. Inara menuding mantan suaminya telah membawa paksa ketiga anak mereka tanpa izin sejak November 2025. Kenapa ini bisa muncul ada paksa? Toh itu kan anaknya Virgon sebenarnya gitu kan ya, secara logika awam. Tapi kalau nggak salah nih putusan perceraian kan hak asuh anak ada di tangan Inara Rusli begitu. Jadi sebetulnya kalau hak asuh ada di tangan Inara, sebetulnya ya secara logika hukumnya kayaknya segala keputusannya kan memang harus ada juga persetujuannya Inara gitu sebagai ibu sampai putusan pengadilan mengatakan hal yang sebaliknya. Begitu nggak sih? Ya aku bukan belain ya, tapi itu logika aja gitu ya kan. Terus ada lagi nih soal akses ilegal ya. Tuh ternyata Virgon juga sempat diperiksa atas laporan Inara. Kasus dugaan akses ilegal CCTV di rumah yang ditempati oleh Inara dan anak-anak. Itu mungkin yang ribut jadi ibunya bilang itu kan rumah yang beli Virgon.
Ini tapi ini di luar kasus ini ya, aku tuh ini dari curahan hati seorang perempuan aja gitu ya. Ini logika yang menurut aku tuh harus dibenerin gitu ya. Suami istri menikah terus beli aset di dalam pernikahan ya. Kalau istrinya nggak kerja, apalagi diminta oleh suaminya untuk nggak kerja, itu bukan berarti harta itu milik suami semuanya, mentang-mentang yang beli suami. Ini bukan aku belain siapa-siapa ya, ini untuk semua perempuan gitu, semua ibu mertua di luar sana. Ya, jangan nanti kalau anaknya udah bercerai seolah-olah istri itu nggak punya hak apa-apa karena dia nggak kerja, nggak datengin duit. Anak, semua laki-laki, iya bener nggak sih Danang? Bener kali ya? Iya, iya. Maksudku gitu loh, kalau udah harta di dalam masa pernikahan, itu secara hukum namanya gono and gini. Yes. And the gono itu adalah hasil yang didapat dalam pernikahan, gini itu adalah hutang yang dibuat di dalam pernikahan. Dua-duanya harus tanggung jawab itu. Udah deh, ya. Oh aku jadi emosi ya. Ini karena banyak sekali orang-orang yang kalau istrinya nggak kerja terus dianggap nggak punya kontribusi gitu. Ini di luar kasus siapapun ya, siapa aku bukan belain siapa-siapa. Ini adalah fenomena yang bikin aku suka. Ih apaan sih? Oke, kita menuju ke bintang tamu kita aja kalau gitu. Ada Danang, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hidup Garus! Maaf ya. Perjuangkan suara wanita. Anakku perempuan-perempuan Oh, iya dua-duanya bener. ya kan. Oke baiklah Danang. Yes, masih. Kita Coba kembali ke tarik nafas Danang. dulu. Ini padahal Danang santai aja loh, Yes. kemarin banyak sekali diserbu oleh netizen-netizen ya Yes. kamu ya. Sampai kamu bikin khusus gitu menjawab komentar netizen ini ya. Coba lihat. Danang apa sih? Kerjaannya. Danang kerjanya mungkin sekarang nganggur katanya gitu ya. Di lagi katanya aku ngamen, tapi emang ngamen sih ya akunya. Iya. Dari Sekarang pengamen katanya, tapi emang dari dulu aku ngamen. ngamen itu kan istilahnya manggung di sana dapat Yes, duit, manggung di sini betul. dapat duit. Baca lagi dong, aku belum selesai itu Coba, bacanya. seru. Ya, ini ya. Kerjanya Danang sekarang nggak ada yang tahu ngamen Nah, kan? sekarang. Wah iya kah? Banyak pola, bener lagi ngamen bos. Ngamen di mana katanya gitu lagi. Kamu ngamennya di Swiss. Makanya kan. Langsung kan, ya udah sih gitu. Tapi emang beberapa waktu ke belakang itu kan Karos tahu sendiri kan ya bahwa Rumpi ini adalah wadah yang paling update untuk Danang dan Istri, Nura gitu Nura. ya. Jadi kayak yang dari awal promil, izin untuk pamit, kita mau program Mau hamil, fokus, mau fokus sampai nggak ngambil syuting, nggak ngambil apa gitu. Dan mungkin itu adalah netizen-netizen yang nggak ngerti kita punya target plan seperti apa. Karena kan aku udah bilang bahwa hidup itu harus punya skala prioritas gitu. Kalau misalkan aku ambil semua pekerjaan dan aku kepengen punya anak, ya mungkin Allah akan bilang, lo mau fokus yang mana gitu. Makanya kemarin aku izin untuk aku nggak syuting dulu, aku mau fokus promil. Setelah itu punya baby. Nah, jadi ada euforia yang berbeda ketika aku lebih memilih posting anakku daripada aku posting nyanyi, Kak Ros. Iya. Lebih ada kebanggaan aja kayak aku punya anak nih, lagi Iya. lucu-lucunya kayak gitu. Jadi aku 2 tahun ke belakang ini memang isinya fokus sama family, posting anak, istri gitu loh. Nah, terus mereka sampai bertanya, tapi ada positif thinkingnya aku adalah mungkin mereka kangen ya. Bisa jadi. Lainnya Sampai- kayak kita undang sih. Makanya Kamu kan. nyanyi sekarang. Iya, nganggur nggak gitu. Tapi kita juga bertanya, mungkin ini ada kaitannya juga soalnya habis tanya gitu ada juga yang kayak ya beberapa komentar lah itu soalnya membandingkan kamu sama runner up ajang dangdut yang dari Jawa Timur juga yang namanya Valen. Itu runner up tahun 2025 Betul. ya. Valen katanya. Masih ganteng Valen ada manisnya dan tinggi katanya iya. gitu ya. Berikut Valen nggak sombong, selalu rendah hati. Tapi ini komennya di tempat kamu ya? Di tempat aku. Iya. Di tempat aku di all social media kayaknya memang ada mereka ini. Banyak emang. Aku tuh nggak ngerti ya Kak Rus, artinya apa? Aku itu adalah mengikuti ajang pencarian bakat 11 tahun yang lalu. Iya. Ya, artinya 11 tahun sebelum Dek Valen ini Iya. ya. Terus tiba-tiba digoreng sama netizen dan sebagainya itu buat aku ya kayak yang iya nggak apa-apa. Mungkin mereka bener-bener masih notisnya sama aku walaupun aku udah 11 tahun. Padahal kan masih ada kontestan yang Dari tahun Jawa Timur lalu juga. baru menang misalkan. Dan kebetulan aku sama Valen sama-sama runner up gitu. Kenapa nggak dibandingin aja sama runner up yang tahun lalu apa tahun 2 tahun yang ini 11 tahun. Karena nggak yang sombong lalu. kayak kamu. Emang harus mungkin, sombong ya Kak Ros. Karena kamu tuh, aku nggak tahu kenapa ya. Nggak tuh gara-gara apa sih katanya nih Yes, gara-gara yes. kamu Tapi emang komenin kan aku sombong ya. public speaking Oh jadi memang ini ya, ini yang aku agak aku boleh bilang aku sebel sih sebenarnya sama netizen yang mereka tidak bertanggung jawab gitu. Karena? Jadi waktu itu aku live TikTok, and then aku nggak ngerasa, gini, aku nggak mengikuti updatean apapun tentang kontestan Iya. ajang pencarian bakat. Cuman Terus? waktu itu mereka tanya untuk bekal untuk adik-adik yang menang ajang pencarian bakat kalau misalkan
setelah menang itu apa? Dan aku jawab, kalau aku sih ya untuk fans-fansnya daripada, karena ini berkaca ke aku bilang dulu aku tuh sering dibeliin barang sama fans-fans aku, dan ternyata setelah ke belakang beberapa tahun berikutnya aku rasa kayak barang ini memang waktu itu terpakai tapi hilang dimakan waktu. Nah, ada yang tidak hilang dimakan waktu adalah ilmu. Lalu aku bilang, gimana kalau fans-fansnya ini daripada patungan beli barang, jam tangan, handphone, mendingan patungan untuk ngasih anak-anak ini latihan public speaking. Kalau Karo setuju nggak itu? Setuju. Kan untuk bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Nah, kan public speaking kelasnya bisa di Karus gitu kan. Nah, karena aku bilang gitu karena menurut aku artis-artis yang established itu punya public speaking yang bagus. Kamu tapi tanpa menyebut nama. No, aku bilang semuanya. Terus ada yang nanya gitu. Ada yang nanya kalau si A, si B, si C, si D anak-anak ini ada yang bagus nggak? Terus aku bilang harusnya enggak ya karena memang anak baru semua masih kecil-kecil gitu. Walaupun usia nggak menjamin bahwa public speakingnya bagus ya Kak Ros. Ini bukan tergantung usia tapi memang faktanya gitu loh. Public speaking itu diperlukan ketika ada di lapangan gitu. Kalau di TV itu kan cuma on air, terus kita scripting, lihat prompter gitu kan. Tapi begitu dilepas ke luar, ini tuh justru akan baik untuk si anak tersebut. Iya, aku setuju karena di panggung. Jadi public speaking itu bukan pada saat diwawancara aja ya, pada saat di panggung gitu kan. Betul. Bagaimana berinteraksi sama audiens. Yes, bener banget. Iya, kan? Berbicara terstruktur itu sangat susah gitu loh. Iya, butuh jam terbang. Butuh jam terbang dan butuh ilmu. Nah, waktu itu aku bilang waktu itu aku sempat contohkan gitu bahwa ada yang bagus dulu public speakingnya kurang, Lesti aku sebutin gitu. Nah tapi berangsur waktu panggung yang besar membuat dia jadi orang yang besar dan punya public speaking yang bagus. Gitu. Tapi kamu nggak nyebut nama Valen ini nggak disebut ya? Semua aku bilang semua. Aku kira kamu nyindir makanya kamu diserang. Enggak, jadi justru aku memang nggak kenal secara personal ya gitu. Bahkan aku dukung, apalagi Valen ini kan aku support banget karena sama-sama orang Jawa Timur. Bahkan aku ketika si Valen ini juara runner up, aku juga runner up karena kita sama-sama juara yang sama-sama juara 2, sama-sama dari Jawa Timur, dan kebetulan adalah 10 tahun momen ketika aku setelah menang. Artinya setelah 10 tahun kembali Jawa Timur juara 2 lagi nih. Aku ucapin selamat, bikin postingan dan sebagainya. Justru itu bentuk dukungan gitu loh. Ini kalau dibilang nganggur ya kita lihat nih, kan sekarang ngamen. Kita lihat nih seperti apa sih kalau Danang ngamen di World Economic Forum 2026. Berikut ini. Gimana ceritanya sampai kamu bisa kepilih tuh Danang? Nggak tahu ya Kak Rus, mereka memilih berdasarkan profiling pasti kan. Dihubungin aja gitu? Dihubungin sama dari tim kementerian, BKPM, terus ada tim yang bertugas, terus dari teman-teman yang dari Swiss dan sebagainya. Rezeki kamu lah memang ya, rezeki aku gitu loh. Terus mereka tapi memang waktu itu persyaratannya nggak totally nyanyi dangdut ya. Akan ada lagu-lagu bule yang dibawakan gitu. Terus kita melihat Danang sepertinya ada potensi untuk ke situ. Terus aku bilang ya oke gitu. Mereka sempat bilang pitching gitu. Artinya belum tentu Danang. Artinya ada banyak artis yang di-pitching kan. Aku nggak tahu bagaimana gitu. Sampai pada akhirnya aku bisa terpilih gitu loh. Dan buat aku ini satu momen yang aku nggak mau lewatkan waktu itu. Betul. Gitu loh Kak Ros. Karena satu nyanyinya di Swiss, terus kedua di kegiatan yang nggak semua orang bisa masuk ke situ. Itu petinggi-petinggi dari ada World Economic Forum dan seluruh negara. Mulai dari bahkan Presiden Trump itu ada di situ. Kamu sempet ketemu? Nggak bisa ketemu Kak Ros. Jadi kayak yang tapi ada di acara itu ya. Nah, aku kan ada di eventnya kan. Nah, itu namanya Indonesian Night. Nah, jadi negara Indonesia itu negara yang salah satunya paling baik untuk memberikan hiburan untuk seluruh negara itu. Dikasih makanan, dikasih hiburan, dikasih musik, dikasih semuanya untuk membuat apa? Menarik mereka-mereka untuk melihat bagaimana potensi investasi di Indonesia. Jadi kamu sempat ketemu siapa nih? Banyak pemimpin negara sih Kak Ros. Yang sempat lihat langsung gitu? Ada, khususnya menteri-menteri Indonesia juga hadir. Ada menteri BKPM hadir. Terus banyak juga CEO, terus Bakri Group juga hadir. Pokoknya banyak sekali yang hadir di sana. Indonesian government representatif juga ada. Dari banyak negara juga hadir. Dan memang tamunya itu tamu yang sedikit gitu. Itu pun nyanyi di situ tetap kena. Kata netizen gini, tuh kan
yang datang cuman berapa sih? Masih kan ya netizen. Tuh kayak kondangan acaranya bukan konser. Masih aja netizen tuh kayak gitu. Kayak yang, Tapi kan gitu. bayarannya dolar ya. Makanya kan. Segitu aja. Habis itu liburan, ini seru juga nih ada postingan liburannya ya. Sama istrinya dan juga sama Yes. baby Diar. Kita lihat dulu postingannya berikut ini videonya. Sekalian liburan begitu aku dapetin kerjaan itu terus aku sekalian minta tiket lah sama panitianya. Iya. Buat Ya kan, Iya. rider saya tiketnya sekian. ya beneran. Dikasih. Alhamdulillah. Masya lolos. Allah kan, Masya Allah. gitu. Jadi Jadi ini. dikasih. Tapi kamu ada insiden yang gak enak juga katanya di sebuah kota di Eropa. Ini emang timnya Rumpi ini ya, aku padahal nggak posting apa-apa loh itu. Iya. Nggak ngomong loh. Aku sih bisa menerawang. Enggak ya, dari kesedihanku kayak datang kok bete Kayak, kok gitu. nggak bawa oleh-oleh itu? Apa yang terjadi ketika nggak bawa oleh-oleh? Iya memang, Kecopetan. bukan kecopetan sih lebih tepatnya, diambil. Kalau copet itu kayaknya dompet kecil gitu. ini Ini tas gede, Isinya apa aja? isinya banyak. Jadi isinya Ada itu duit. memang, iya duit. Handphone. Handphone alhamdulillah enggak, kartu-kartu lah ya. Oke, kartu-kartu. Debit card sampai SIM dan sebagainya. Terus yang paling sedih itu ada 2 poin. Yang pertama adalah hard disk. Jadi Siapa? ada hard disk yang berisi foto video aku dari nyanyi-nyanyi semua itu. Di acara itu kemarin. Enggak, dari dulu. Astaga. Jadi kayak itu file dari 10 tahun Ya yang lalu bahkan ampun. ada di situ semua karena hard disk gede banget kayak hard disk 2 terabyte. Ya ampun. Jadi menampung seluruhnya bahkan foto video anakku lahiran dan semuanya ada di situ. Kayak itu sedih banget, itu bikin aku seharian bad mood di Gak ada Eropa. backupnya. Itu udah Kan backup itu justru ya. itu backupnya Kak Rus gitu loh. Itu hilang terus yang sedih lagi adalah Nura nggak jadi belanja karena itu duit yang Duit belanja. ini duitnya Nura, duit belanja gitu. Dolar sama sama euro. Aduh, mudah-mudahan diganti Tapi nggak dengan yang lebih banyak. Yang penting kan insya Allah sehat, nanti diganti sehat. Dan yang paling aku bersyukur waktu itu adalah paspornya selamat. Alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ngurus paspor. Mungkin ini kan yang ambil orang luar ya, mungkin bahasanya Prancis yang Di baliknya Iya. harddisknya bahasa Prancis. di Belgium kemarin itu. Oh, di Belgium? Iya, di Brussels. Jadi hilangnya adalah di stasiun kereta. Gitu ya. Jadi Mudah-mudahan. hati-hati buat teman-teman ini juga harus cari tips bagaimana pergi ke Eropa dan harus jeli untuk melihat itu. Simple banget Kak Rus, itu adikku diajak ngobrol, dialihkan perhatiannya, yang satu ngambil tasnya. Aneh kan? Jadi- Prosesnya kayak cepet banget. Jadi kita kalau diajak ngobrol jangan Jangan, nggak usah, udah, nggak usah. Pura-pura nggak ngerti aja. Pura-pura nggak ngerti, Nggak betul. ngerti. Baik. Nah, kalau yang berikut ini teman ngobrol aku sambil merajut biasanya kalau kita Siapa ya. tuh? Ada Lia Waode, dia udah siap membawa rajutannya, aku juga siap, kita mau battle rajut. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Lia Waode. Ini sesama ibu-ibu merajut ya. Tapi sebelum kita bahas soal rajutan, kita mau bahas dulu nih postingan ini. Kamu mengenang mendiang almarhum Papa gitu ya. Papa hari ini tuh 78 tahun loh Pa gitu ya. Tapi kan hampir 26 tahun yang lalu Papa harus ninggalin kami semua. Dan kamu di sini tuh cerita bahwa dengan kepergian Papa pada saat kamu masih usia belasan tahun ya. Waktu itu aku tahun 99, berarti aku 13, 14. Iya, 13. Dan kamu ngerasain satu keluarga itu struggle dari Iya, bisa iya. makan nggak bisa makan, kamu tulisnya di situ ya, punya teman nggak punya teman. Ini kamu mengenangnya aja masih melo. Padahal itu postingan tahun lalu kalau nggak salah. Pasti masih terkenang almarhum. Pastilah, tapi juga orang tua kan. Iya. Tapi pada saat momen-momen ketika almarhum tiba-tiba meninggal gitu, apa sih yang paling kamu ingat banget sampai kamu tulis itu? Sebenarnya proses sakitnya itu cukup lama. Tapi during that time aku kan masih kecil juga kan gitu. Jadi sakitnya itu sebenarnya udah lama banget. Cuman di tahun 2 tahun pokoknya setahun atau 2 tahun sebelum dia meninggal itu parah-parahnya gitu. Yang kita ngelihat langsung dia muntah darah, apalah yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman karena di saat itu kita semua masih kecil gitu kan, jadi kayak yang sakit gitu. Jadi udah cuman gitu aja gitu. Tapi tetap main keluar, cemong-cemong, bedakan kayak gitu normal gitu. Cuman once dia udah di rumah sakit dan kayak udah nggak bisa kemana-mana lagi, nah itu baru kita realize kayak kayaknya there will be something happen deh gitu. Saat Papa nggak ada gitu ya. Kalian ingat ya, kamu sampai tulis dari punya teman nggak punya teman, makan nggak makan. Apa itu?
Aku aja lupa apa sih, coba deh tadi ditulisnya apa Nanti sih? kita baca Aku aja ya. lupa ya. Setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Motiva. Baik, kita kembali bersama ibu-ibu merajut ya. Kita sambil ngomong sambil merajut ini ya. Coba ibu lagi bikin apa ini? Ini aku lagi mau bikin dress lebaran untuk Alexa. Dan rapat banget ya, Bu. Rapat banget ini, serapat. Tunggu, kamu kan belajar merajutnya dari sekolah, dari SD. Aku lupa ya waktu itu SD apa SMP ya? Kayaknya SMP deh. Terus mulai-mulai lagi tuh triggernya apa? Pas lagi hamil. Oh, Jadi maksudnya mau bikin ala-ala gitu Buat anak. buat si Alexa gitu kan. Terus? Ternyata Alexa lahirnya besar, jadi nggak ada yang kepake, Nggak muat. nggak ada yang muat. Jadi ya udah, abis itu tadi tetap lanjut. jadi total udah berapa belas tahun berarti kamu ini ya? Udah lama banget sih. Dia mah di mana-mana di pojokan dia merajut ya Iya. kan. Jadi kalau aku yang baru mulai lagi aja beberapa bulan udah banyak benang wolnya. Ibu udah seberapa banyak, Bu? Satu ruangan itu isinya cuma buat benang wol doang. Tuh, dia Mana? satu ruangan. Aku cuma satu sudut doang. Jadi dia Kenapa? masih senior. Kamu ngomongin aku ya? Oh ya, kita kembali lagi ke tadi ya, bahasan dari postingan itu. Ternyata kamu menulis bahwa setelah almarhum meninggal gitu ya, papa meninggal, kalian tuh seperti belajar banyak hal gitu. Banget. Dari mulai makan, kamu tulisnya tuh dari makan, nggak makan, punya rumah, nggak punya rumah, Punya rumah yang nyaman, dan enggak gitu. Terus punya teman, nggak punya teman. Apa sih yang kamu ingat dari perjalanan itu? Karena namanya juga anak perempuan ya gitu. Kita somehow semua deket sama bokap. Jadi di saat bokap nggak ada tuh kayak yang apa ya? Kayak bingung gitu. Karena dia juga yang selalu nganterin kita. Karena mama dulu kan makeup artist. Jadi dia pun punya pekerjaan sendiri gitu kan gitu. Jadi yang biasa nganterin kita kayak zaman dulu kering-kering olala apa gitu-gitu ya bokap gitu. Jadi once dia nggak ada setelah tragedi 98 itu, jadi kita tuh kayak yang hah gitu. Jadi di saat semuanya lagi ngedrop, terus ya Indonesia juga lagi ngedrop banget. Jadi kita tuh kayak yang bingung gitu, hilang arah aja sih gitu. Tapi justru dari situ kita malah belajarnya banyak banget gitu. Oke. Baiklah, kita kembali lagi sekarang ke soal merajut ini, Bu. Kita mau Ibu sambil merajut ya. Boleh, Kita sambil ngobrol. boleh. Pernah nggak ngerajut sambil ngobrol salah dedel tengah jalan? Nggak pernah, karena biasanya orang ngomong aku ngerajut aja. Oh, jadi kamu nggak ikutan ngobrol? Enggak, tapi aku yang dengerin. Jadi biasanya orang-orang yang pada curhat, yang kayak gitu-gitu lah. Oke, sekarang biasa. kita minta kamu untuk ngobrol ya. Kita Boleh, pilihkan boleh. topiknya ya. Ini Oke. adalah topik apa pendapat Ibu tentang hal yang berikut ini. Ini kemarin dari apa sih ini Pengadilan Agama gitu ya mengeluarkan aplikasi yang namanya Si Duda dan Si Duda doang. Janda tetap di blur, astaga. Hei, kamu kenapa ketawa ya? Nih ya, Pengadilan Agama rilis aplikasi Si Duda untuk ngecek status duda atau janda lewat nik agar tidak tertipu akta cerai palsu. Komentar netizen coba kita baca, ini menarik ya. Sekalian si jomblo biar gampang cari jodoh. Ada lagi, nah gini dong biar perempuan nggak tertipu gitu. Yang berikutnya ada lagi, masih belum bisa lacak kalau nikah siri masih banyak Oh katanya. iya benar, Juga. Tapi kan benar. kalau nikah siri Itu dong. Inara harus tahu nih. Tapi ini ya. Salah nanya banget deh, ini harusnya nanya ke Cika tahu. Ada yang jendes. Iya, tapi Cika pernah nggak ketipu? Dia pernah nggak sih ketipu surat cerai? Enggak, dia nggak pernah. Tapi kamu dengan inovasi kayak gini ya, menurut kamu nih kan pasti udah ngikutin lah berita-berita di luar sana. Menurut kamu ini sebuah terobosan yang gimana atau apa nih? Kamu punya pandangan apa? Jujur Li, aku nggak tahu berita ini gitu, karena emang jarang banget ngebaca berita-berita yang rada aneh gitu. Cuman kayak mungkin bagus kali ya buat para perempuan-perempuan Iya, betul, gitu ya, betul, biar iya. nggak ada kasus-kasus seperti yang tadi dibilang itu gitu. Kan. Tapi kenapa cuma si Duda sih namanya? Itu ini kali teh yang kayak duda dan janda gitu. Oh, jadi Duda itu singkatan dari Duda Iya, dan Janda. Jadi gitu Duda kali. gitu. Oh ya bisa jadi sih. Coba saya telepon dulu orang dalamnya ya. Nggak, soalnya masalahnya sekarang yang ketipu apa namanya itu bukan surat cerai yang laki doang. Itu kemarin ada yang lagi rame itu kasus dugaan poliandri tuh. Oh, I
think that one I know deh. Itu yang anaknya si Mbak Firda Rasak. Iya kan? Iya, betul. Iya, kemarin rame itu. benar. Kok Tapi kamu aku tahu? nggak tahu ininya sih. Kamu ikutin berita aja? Iya, jadi pas lagi ngeliat, biasalah scroll gitu, terus tiba-tiba ada gitu si Mami Firda gitu kan. Terus kayak yang ini begini gitulah ceritanya. Terus kayak yang apa ini gitu. Karena kamu kenal jadi kamu ngikutin ya? Nggak ngikutin sih, cuman pas ngeliat aja. Pas ngeliat. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya nanti kita ngobrol lagi abis ini ya. Ada bintang tamu kita satu lagi nih, keren banget juga nih bintang tamunya. Siapa tuh? Namanya adalah Robinson ya. Jadi dia ini. Dia jualan baju. Itu Ramayana yang Robinson. Aduh, sorry, astagfirullahaladzim. Tapi ini Robinson ini ya. Aduh, ini inspiratif banget. Jadi dia orang tuanya. Orang tuanya itu petani kopi, tapi dia itu pokoknya niat banget ingin sekolah tinggi gitu. Amin. Jadi dia waktu S1-nya dulu ya dengan bekal uang tuh minjem, dia pokoknya kuliah, terus pokoknya berjuang sambil kerja kuliah. Lulus S1, abis itu dia dapat beasiswa S2 ke Amerika. Sumpah. Ya, itu bukan berarti sampai di situ ya, udah lulus dia menabung dari uang beasiswanya itu untuk bisa menerbangkan orang tuanya menyaksikan dia wisuda. Sampai seminggu ya tinggal di Amerika. Abis itu nggak berhenti lagi, dia S2 lagi di Australia. Tapi ini nggak pakai beasiswa ya. Jadi dia kerja ya. Kerja. Jadi dia tuh kayak seharian itu kerja, tidurnya cuma sedikit supaya dia bisa membiayai hidupnya sekaligus membiayai kuliahnya. Dan pas wisuda dia juga bisa menerbangkan dua orang tuanya ini, bapak ibunya, untuk menyaksikan wisudanya. Ya aku sampai merinding dah ya. Kita lihat dulu profil Robinson berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Robinson. Apa kabar? Baik. Dan juga bersama dengan Mama dan Papa. Iya. Bingung ya. Masih kalau bahasa Indonesia Masih belum juga. masih belum fasih juga ya. Tapi baru pulang dari Australia katanya. Iya. Gimana? Senang? Senang sekali ya. Kita lihat cuplikannya ya. Ini pada saat Robinson di wisuda dan dia terpilih untuk memberikan sambutan gitu mewakili teman-teman wisudawan seangkatannya di Melbourne, Australia. Kita lihat yang berikut. Baik, kita sudah bersama dengan Obin. Kita mau tanya pengalamannya bagaimana dia bisa mengambil S2 di Melbourne, Australia tanpa beasiswa. Yes. Kenapa sih kamu nggak pakai beasiswa? Untuk S2 yang kedua ini, aku tuh pengen menginspirasi atau membukakan jalan sih kepada teman-teman khususnya Indonesia yang mungkin udah mencoba beasiswa berulang-ulang nggak dapet. Nah, tapi kalau kita memang niat dan mau, kita bisa kuliah sambil kerja di Australia nih. Oke, kamu kerjanya gimana dulu tapi? Nah, berapa shift nih kamu ambil kerjaannya? kalau kerjaan aku pernah 4-5 shift dalam satu hari. Jamnya gimana jamnya? Jamnya, ini kan lagi libur sekolah ya, Iya. karena kalau kita libur sekolah itu kita bisa unlimited hours, bisa bekerja di Australia. Jadi aku kasih tahu nih shift pertama aku dari jam 3 pagi ke jam 7, Oke. kemudian lanjut dari jam 8 ke jam 11, kemudian dari jam 11 itu sampai jam 5 sore, kemudian jam 5 sore aku bisa sampai jam 10 malam. 10 malam, jadi Iya. kamu tidur cuma dari jam 11 sampai jam 2? Pulang ke rumah dulu nih, kadang kan bisa sampai overtime ya, kadang jam 11, jam 12 baru pulang ke rumah, ya tidur sejam 2 jam, bangun lagi nih nanti jam 2, karena jam 3 ada shift lagi kan. Oke, itu cuma pas liburan aja yang Liburan, sampai 4 shift. iya. Nah, ini tempatnya beda-beda. Beda-beda. Apa aja yang kamu kerjain? Aku pernah jadi Nusukin sate? nusukin sate, aku pernah bersih-bersih, Bersih-bersih jadi tuh cleaning service di kampus. Terus? Terus motong salmon. Motong Kalau teman-teman tahu salmon yang di sushi Ya. itu kita yang dulu ada namanya warehouse yang kita motongin salmon itu berdiri terus motong salmon yang dingin-dingin itu untuk sesuai dengan 3 jam, ukuran. 4 jam itu? 4-5-6 jam kita Motongin salmon. Kemudian aku kerja di kafe setelah Kerja di itu. kafe. Jadi kakimu ini banget kuat ya? Kuat ini udah. Berdiri terus. Sudah terlatih. Itu kalau lagi liburan. Kalau lagi ada kuliah? Kalau lagi ada kuliah, sebenarnya kita cuma bisa dikasih kerja 24 jam per minggu sama pemerintah 24 jam Australia. per minggu? Iya. Jadi kamu ambil berapa shift Aku kalau lagi? ambil yang bersihin kampus itu jam 3 sampai jam 7. Baru sisa jamnya aku kadang motong salmon, kadang aku Jadi cuma 2 shift aja iya, sehari itu iya. ya? Gak, itu biaya berapa sih sampai? Itu tercover tuh biaya kamu tuh? Nah, makanya waktu lagi libur harus kerja keras sebagai kuda. Kalau nggak ke cover. Makan gimana makan? Nah, makan Ha-ha. ya
biar bisa hemat masak sendiri. Biar bisa hemat masak sendiri. Iya. Ini kan kemarin kamu mendatangkan ya papa Mama dan sama mama Papa, sama iya. papa datang ke wisuda ya. Iya, datang. Katanya dapat visanya sempat ditolak. Sempat. Iya. Sempat ditolak karena nggak punya slip gaji. Iya, slip gaji. Tabungan ada? Tabungan pun nggak ada. Nggak ada ya, karena kerja di ladang nggak biasa Iya, punya slip gaji gitu ya. Terus gimana caranya akhirnya bisa diterima visanya? Iya kaget ya waktu terima notif kalau mereka di review ininya visanya baca karena tidak ada slip gaji dan buku tabungan. Kemudian aku coba nih menjelaskan sekitar 2 halaman, menjelaskan kehidupan mama bapak di kampung bagaimana, tidak pernah bekerja di perusahaan manapun, mereka hanya sebagai petani di kampung. Jadi menghasilkan penghasilannya langsung dari ladang, jadi tidak ada Uang slip gaji. Kemudian buku tabungan juga tidak ada karena mereka tinggal berdua sekarang kan tidak ada tanggungan lagi dan anak-anaknya juga tidak dipaksakan untuk mengirimkan apapun lah ke mereka. Jadi mereka punya mandiri. penghasilan gitu ya? Mandiri. Kemudian aku jelasin juga di situ kalau mama sama bapak itu juga sudah betahnya di kampung, tidak bisa di kota atau apapun dan tidak bisa berbahasa Inggris. Oh, Gitu. jadi nggak mungkin apa istilahnya kecil Akan stay di kemungkinannya akan sana, stay di iya. Australia. Overstay lah. Overstay. Bapak gimana rasanya kali ini bisa melihat langsung nih wisudanya Robinson di Australia? Oh, ibu masih berkaca-kaca. Terharu ya ibu ya. Sama senang lah. Seneng. Nah, Ibu kalau ibu kan sudah ke Amerika sudah pernah. udah. Kali ini bapak nemenin ibu juga ke Australia. Iya. Pertama kalinya ke luar negeri. Udah 3 kali inilah. 3 kali. Jadi ngunjungin dia sudah 3 kali. Oh, ke Australia baru pertama. Iya. Tapi kalau ke luar negeri udah yang ketiga lah. Udah yang Iya, ketiga. ketiga. Itu aja udah 3 kali keluar negeri visanya masih harus berjuang juga ya. Berjuang. Oke. Gimana Bapak melihat anaknya sampai S2-nya 2 kali? Ini mau S3. Senanglah puji Tuhan kan. Puji Tuhan. Nah, mudah-mudahan sehat panjang umur Amin. biar bisa nanti kita apakan S3-nya. S3-nya. Ya mudah-mudahan dapat S3-nya beasiswa kan. Bapak mau ke Melbourne lagi nggak habis ini? Ya mau lah. Mau ya? Sehat. Ibu mau juga ke Melbourne lagi? Mau ya? Mau jalan-jalan?